Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika, mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi bab 5 tentang bangun ruang sisi lengkung. Khususnya pada pertemuan kedua ini adalah mengenai kerucut. Kita mulai dengan pengertian kerucut. Kerucut merupakan limat dengan sisi alas berbentuk lingkaran, atau kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran. Nah, ini pada bagian alas, dan pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Pada bagian sisi lengkungnya inilah disebut dengan selimut atau sisi tegak. Lalu kedua, contoh benda yang berbentuk kerucut seperti ini. Topi yang biasa digunakan oleh petani atau nelayan, ini topi ulang tahun, tempat es krim. Itu semua contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kerucut. Berikutnya cara menggambar kerucut. Pertama kita gambar alasnya, lalu bagian selimutnya, kemudian kita kasih garis putus-putus pada bagian dalam, kita buat garis tinggi, lalu jari-jari, bisa kita beri nama. Ini adalah S, ini adalah garis pelukis, disingkat S. Kemudian tinggi, dan ini adalah jari-jari. Nomor 5, bagian-bagian kerucut. Ada namanya titik puncak ini, ada namanya sisi tegak atau selimut, ada namanya rusuk, ini rusuk yang melingkar, dan sisi alas. Tinggi juga ada, kemudian tinggi, ini di pada bagian tegak lurus, kemudian ini S adalah garis pelukis. Jadi panjang dari titik puncak ke sini namanya garis pelukis atau disingkat dengan S. Jaring-jaring kerucut seperti ini, jadi berbentuk juring. Pada bagian atas disebut dengan sisi tegak atau selimut, dan pada bagian bawah yang berbentuk lingkaran ini adalah sisi alas. Sifat-sifat kerucut. Jadi kerucut memiliki dua sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut, memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki satu rusuk lengkung, dan memiliki satu titik sudut atau titik puncak. Luas kerucut. Luas kerucut biasa juga disebut dengan luas permukaan kerucut atau luas seluruh kerucut, yaitu terdiri atas dua, yaitu luas alas yang berbentuk lingkaran ditambah luas selimut. Luas alas kita ganti dengan pi r pangkat 2 karena dia berbentuk lingkaran. Kemudian luas selimut kita ganti dengan pi r s. Sekarang kita sederhanakan, pi r-nya kita keluarkan di luar kurung, dan di dalam kurung ada di sini r tambah s. Inilah yang digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut. Rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah rumusnya 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi kerucut. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita ganti di sini pi r pangkat 2 dikali tinggi dikali 1/3. Sehingga volume kerucut kita menggunakan rumus 1/3 pi r pangkat 2t, atau bisa juga kita tulis 1/3 kali pi kali r pangkat 2 kali t. Rumus-rumus penting yang perlu diketahui untuk mempelajari kerucut ini. Pertama, luas alas, yaitu kita menggunakan luas lingkaran pi r pangkat 2, luas selimut pi kali r kali s, luas kerucut atau luas permukaan pi r dalam kurung r tambah s, keliling alas adalah keliling lingkaran 2 kali pi kali r, dan volume kerucut 1/3 kali pi kali r pangkat 2 kali t. Contoh soal.
Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan tingginya 24 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Tingginya 24 dan jari-jarinya adalah 7. Nah, sekarang cara menjawabnya pertama ada cara menjawab soal seperti ini. Adapun langkah-langkah menjawab soal seperti ini adalah pertama kita tulis diketahui, lalu ditanyakan, penyelesaian dan kesimpulan. Kita mulai dengan diketahui, disingkat dengan dik. R-nya atau jari-jarinya sama dengan 7 cm. Tingginya disingkat T sama dengan 24 cm. Nah, yang ini. Kemudian T-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya di sini ada kelipatan 7. Ditanya disingkat dik. A. Volume kerucut. Oh, di sini terbalik. Ini kita ambil A, ini adalah luas kerucut sama dengan berapa. Dan B, volume kerucut sama dengan berapa. Jadi kita ganti ini B, ini A. Penyelesaian, kita tidak bisa mencari luas permukaan kerucut tanpa kita terlebih dahulu mencari panjang garis pelukis atau S ini. Nah, sekarang caranya cari, kita menggunakan Pitagoras, yaitu akar 24/2 dari ini tadi, dari tinggi, ditambah 7/2. 7 ini adalah jari-jari. 24/2 itu adalah 576. 7/2 itu 49. Kita jumlahkan dapat 625. Dan kita akarkan dapat 25 cm. Jadi, garis pelukis atau S-nya adalah 25 cm. Nah, sekarang kita pindah pada bagian A, luas kerucut. Kita tulis dulu rumus luas permukaan kerucut. Pi R dalam kurung R tambah S. Pi-nya kita ganti 22/7. R-nya kita ganti 7. Dalam kurung R lagi dalam kurung kita ganti 7. S kita ganti dengan 25. Kita selesaikan 22/7 kali 7 itu sama dengan 22. 7 tambah 25 adalah 32, kita kalikan dapat 704. Jadi, ini pada kesimpulan, luas kerucut adalah 704 cm persegi. Berikutnya, volume kerucut, yaitu 1/3 kali Q kali R pangkat 2 kali T. Kita ganti semua dengan angka, ini tetap 1/3, Q-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, lalu dipangkat 2, kali T-nya adalah 24. Kita selesaikan lagi 1/3 kali 22/7. 7/2 itu adalah 7 kali 7 kali 24. Kita selesaikan 1/3 ini. Kita masing-masing bagi 3. Ini tinggal 1. Kemudian 24 dibagi 3. Tinggal 8. 22/7 kali 7 tinggal 22. Lalu kita kali 7 ini. Simpan di sini. Kemudian kita kalikan semua, 1 kali 22 kali 7 kali 8, 1232. Jadi volume kerucut adalah 1232 cm kubik. Kemudian latihan soal ini terdiri 2 nomor, dan ini dikerjakan sebagai tugas. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.